Hai, salam jumpa kembali dengan saya Purnawan Kristanto di channel Sinau Menulis. Kali ini saya akan berbagi tips dalam menyelesaikan tulisan. Sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara memperindah bagian awal tulisan dengan teras. Nah, saat ini kita akan membahas bagian akhir dari tulisan kita, yaitu membuat penutup yang mengesankan. Mengapa bagian penutup ini juga penting? Karena fungsi utama bagian penutup ini adalah sebagai ucapan pamit penulis kepada pembaca, sekaligus untuk menciptakan kesan positif pembaca terhadap tulisan kita. Jika kita menghendaki tulisan kita ini memiliki dampak atau pengaruh kepada pembaca, maka kita perlu mengemas tulisan kita ini dengan penutup secara baik. Kita membuat bagian penutup dengan cermat. Bagian penutup yang baik akan membuat pembaca selalu teringat pada tulisan kita. Nah, mengutip tulisan dari A.S. Harris Sumadiria, ada 5 jenis penutup tulisan. Yang pertama itu adalah penutup ringkasan. Penutup ini bersifat rangkuman. Penutup ringkasan yang dimaksud adalah untuk membimbing pembaca supaya mereka mengingat kembali pokok-pokok ide yang sudah diuraikan. Pesan-pesan inti ditegaskan kembali dalam kalimat atau redaksi yang berbeda. Akhirnya pembaca diyakinkan untuk mau menerima apa yang seharusnya dipikirkan atau dilakukan. Setidak-tidaknya ia tidak memetik kesimpulan yang berbeda dari kehendak penulis. Kemudian yang kedua itu adalah penutup penyengat. Penutup yang mengagetkan sehingga bisa membuat pembaca itu seolah-olah terloncat dari tempat duduknya karena dia tidak mengira bahwa hal tersebut akan terjadi. Penulis hanya menggunakan tubuh cerita untuk menyiapkan pembaca pada kesimpulan yang tidak terduga-duga. Penutup seperti ini kita pilih kalau kita menggunakan elemen dramatis surprise dalam tulisan kita. Pada awalnya kita menggiring pembaca agar menduga bahwa mereka tulisan kita itu akan berakhir A, namun ternyata berakhir B. Di sini yang perlu dicatat bahwa pada akhir B itu tidak muncul secara tiba-tiba. Kita sudah menyiapkannya sejak awal, namun begitu itu luput dari pengamatan pembaca sehingga mereka tidak menduga hal itu akan terjadi. Yang ketiga itu adalah penutup klimaks. Penutup ini sering ditemukan pada cerita yang ditulis secara kronologis. Dalam teknik penutupan ini, setiap bagian dan adegan dipersiapkan dengan matang untuk mencapai satu titik. Tidak boleh terjadi penyimpangan sedikit pun. Titik itu adalah puncaknya atau klimaksnya. Bagian keempat adalah penutup yang menggantung. Penulis dengan sengaja mengakhiri tulisan dengan menekankan pada sebuah pertanyaan inti yang tidak terjawab. Pembaca tidak mengetahui dengan jelas bagaimana akhir dari paparan tersebut. Penulis menyelesaikan tulisannya itu sebelum tulisannya mencapai klimaks, karena penyelesaiannya memang belum diketahui atau karena penulisannya itu memang sengaja ingin membuat pembaca tergantung-gantung, dibuat penasaran. Misalnya tulisan tentang GKI Yasmin yang sudah ratusan kali terpaksa beribadah di trotoar di depan Istana Negara. Tulisan tersebut dimulai dengan kronologi sejak awal, namun sampai sekarang karena belum ada penyelesaiannya, maka tulisan tersebut dibuat menggantung. Tidak tahu bagaimana nasib jemaat GKI Yasmin yang sampai sekarang masih beribadah di depan istana. Yang kelima itu adalah penutup ajakan bertindak. Pada paragraf terakhir, penulis memetakan tingkat kerumitan persoalan, kemudian dia memetakan kembali jalan-jalan yang harus dilalui. Setelah itu barulah penulis melontarkan saran, imbauan, seruan atau ajakan kepada pembaca untuk melakukan suatu tindakan tertentu yang dianggap relevan dan sangat mendesak. Penutup jenis ini terutama digunakan untuk mencari dan memecahkan suatu persoalan.
Nah, sesudah menyelesaikan tulisan, jangan buru-buru mengirimkan kepada redaksi atau editor. Yang perlu Anda lakukan adalah menyimpan tulisan itu dan lupakan. Iya, benar-benar lupakan tulisan itu. Lakukan aktivitas lain untuk melupakan tulisan Anda. Kemudian setelah itu kita akan membacanya kembali. Hal itu seperti kita memulai ulang komputer atau handphone Anda, supaya kita memiliki pikiran yang baru, pikiran yang refresh. Setelah beberapa saat Anda membaca kembali tulisan Anda dengan pikiran yang baru, maka Anda akan mendapatkan insight yang baru. Langkah terakhir ini disebut dengan revisi. Pada tahapan ini, Anda perlu melakukan evaluasi dan memeriksa tulisan Anda kembali. Apakah ada pengalimatan yang kurang tepat, ejaan yang masih salah, bagian tulisan yang perlu dibuang atau dikembangkan, dan lain-lain. Dan yang tak kalah pentingnya adalah memeriksa apakah isi tulisan tersebut sudah sesuai dengan tujuan semula atau tidak. Tidak ada satupun naskah yang sudah sempurna dan siap diterbitkan tanpa mengalami revisi. Penulis yang hebat sekalipun pasti selalu melakukan revisi tulisan. Memang sih ada editor yang memang pekerjaannya adalah menyempurnakan tulisan kita. Akan tetapi editor kan juga manusia. Jika dia menerima tulisan yang buruk tanpa mengalami revisi, maka editor bisa menjadi jengkel sehingga mungkin akan membuang tulisan kita, menolak tulisan kita, atau setidaknya dia akan menunda penyuntingan tulisan kita. Nah, sampai di sini kita sudah belajar langkah-langkah dalam penulisan. Kita sudah belajar menemukan ide, menuangkannya dalam bentuk tulisan, menata susunannya, memperindah tulisan kita, dan melakukan sentuhan akhir. Kalau Anda melewatkan video sebelumnya, silahkan baca bagian deskripsi dari video ini, ada keterangan di dalamnya. Nah, demikian tips menulis dari saya. Menulislah dengan semangat. Semoga bermanfaat, tetap sehat, semoga jadi berkat, dan salam hangat.